Jangan pernah main-main dengan Roh Kudus. Jangan pernah pura-pura di hadapan Tuhan. Ingatlah, engkau dan aku hidup di hadapan Allah Maha Tahu. Namun dari kesungguhan hati, berbicaralah kepada masing-masing kami, adakan terobosan-terobosan baru buat setiap keluarga. Terima kasih Bapa, kami ingin mencatat kata-kata yang keluar dari hatimu. Beri hamba-Mu kata-kata hikmat, sembunyikan di balik salib Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ambil Alkitab, ambil catatan. Kita akan bahas firman Tuhan. Dan juga doa sudah dibuka live chat, tim sudah menunggu. Masukkan segera. Gak pernah too early, supaya kami doakan. Nanti di akhir dari sharing ini, saya akan tumpang tangan ke tablet ini. Sama dengan menumpangkan tangan kepada Anda. Dan Anda yang belum subscribe YouTube ini, silahkan tekan juga tombol notifikasi supaya Anda terus diingatkan. Hari-hari ke depan saya mau bicara lebih spesifik lagi kepada Anda. Ada beberapa segmen dalam YouTube ini, yaitu saat teduh yang sudah menjadi keluarga, satu keluarga dalam hadirat Allah. Tapi juga ada banyak khotbah-khotbah saya dari hari Minggu, itu Bible study, itu penting sekali supaya Anda nggak hanya cari yang relevan, tapi membangun fondasi. Kan lebih baik kita mencegah, ya kan, daripada mengobati. Saya berdoa supaya Anda juga mendengarkan firman Tuhan secara penuh. Hari ini saya mau baca dari Imamat pasal 10, saya kasih judul, lawan kata sungguh-sungguh. Karena kita dipanggil Tuhan untuk sungguh hati, bukan untuk asal-asalan. Jadi orang Kristen itu jangan setengah-setengah. Jangan memberi Tuhan itu 50%, atau kalau kita mengerjakan sesuatu itu ala kadarnya. Mesti komitmen to excellence. Mesti komitmen untuk yang terbaik. Kuberi yang terbaik untuk Tuhan. Memang betul terbaik kita nggak sempurna, nanti Tuhan yang sempurnakan sisanya. Tetapi Tuhan meminta 100% dari kita. Dengan segenap hati, dan dengan segenap jiwaku, akal budi, ya kan? Ku cinta kau. Jangan lupa. Dengan bukan setengah hati, tapi segenap hati. Dan dengan segenap jiwaku, akal budi, ku cinta kau. Kalau kita menyembah dengan akal budi, memuji Tuhan dengan lagu-lagu bahasa Indonesia, Inggris, Chinese, pokoknya bahasa manusia yang bisa kita pahami, sungguh-sungguh. Renungkan, hayati setiap kata-katanya, sambil nikmati melodinya. Kalau kita berbahasa roh, menyembah dalam Roh Kudus, yang sungguh-sungguh juga. Nyanyi beberapa lagu kan cuma satu segmen kita berbahasa lidah. Itu bukan bicara satu sama lainnya, kita menyembah Tuhan. Kita langsung ngobrol sama Bapa di sorga dalam bahasa rahasia. Sungguh-sungguh, yang sudah dibaptis Roh Kudus, sembah Dia. Betul-betul hampiri tahta Tuhan, berdoa syafaat dalam rohmu. Jangan setengah-setengah. Ada seorang hamba Tuhan, punya beberapa anak, tapi 2 anak ini seperti Ananias dan Safira di Perjanjian Lama. Kalau Ananias Safira itu di gereja mula-mula Perjanjian Baru, ini versi mereka di zaman purbakala. Nadab dan Abihu, Imamat 10. Kematian Nadab dan Abihu, lawan kata sungguh-sungguh. Kemudian anak-anak Harun, Nadab dan Abihu, masing-masing mengambil perbaraannya karena mereka imam. Membubuk api ke dalamnya serta menaruh ukupan di atas api itu. Sekali lagi, mereka ini kaum Lewi. Imamat. Hari ini versi modernnya pendeta yang menyelenggarakan ibadah. Jadi harusnya mereka tahu perintah-perintah Tuhan dan apa yang Tuhan tuntut dalam sebuah kebaktian contohnya. Tapi ternyata mereka ini berani, nekat. Apa yang terjadi di ayat 1 berikutnya? Dengan demikian mereka mempersembahkan ke hadapan Tuhan api yang asing. Ya ampun. Mereka mempersembahkan ke hadapan Tuhan api yang asing, berarti ada api yang asli dong. Ada. Itu ada bahannya. Bahkan minyak urapan itu bukan seperti hari ini ya, minyak-minyakan. Ada minyak goreng, ada minyak untuk pelitur, untuk bisa kasih oli ke pintu, atau untuk kayu. Ada minyak rambut, itu bahannya beda semua. Minyak urapan itu spesifik sekali. Dia harus timbangan seberapa, bahannya apa, itu semua ditentukan lewat pewahyuan. Waktu Allah wahyukan di Gunung Sinai kepada Musa.
Nah ini semua dia tahu ingredientnya apa. Tapi dia kasih api yang asing. Saya baca ulang. Dengan demikian mereka, Nadab dan Abihu ini, dua anak pendeta, mereka sendiri jadi pendeta, imam di perjanjian lama. Dengan demikian mereka mempersembahkan kehadapan Tuhan. Garis bawahi kata kehadapan Tuhan. Nah, jangan remehkan. Mereka mempersembahkan kehadapan Tuhan api yang asing. Garis bawah itu juga api yang asing. Yang tidak diperintahkannya kepada mereka juga garis bawah itu. Yang tidak diperintahkannya kepada mereka. Maka keluarlah api dari hadapan Tuhan, murka Allah, lalu menghanguskan keduanya. Sehingga mati di hadapan Tuhan seketika mereka meninggal dunia. Lawan kata sungguh-sungguh itu bukan biasa-biasa. Jangan pernah jadi orang itu merasa diri luar biasa. Benar, catat ini saya praktekkan dalam hidup saya minta orang lain ingatkan juga. Jangan pernah merasa luar biasa, nggak ada yang luar biasa. Nggak ada manusia yang luar biasa. Bahkan masalah kita pun nggak ada yang luar biasa. Semua yang kita alami, orang lain alami juga. Biasa aja lah. Nggak usah merasa kayak aku yang paling malang. Problemaku paling besar. Seolah-olah aku ini tiada duanya. Kalau nggak ada aku, mereka bisa apa? Jangan begitu. Mereka ini akhirnya mati. Meninggal dunia. Dan lawan kata sungguh-sungguh, sekali lagi, bukanlah biasa-biasa. Apa lawan kata sungguh-sungguh? Pertama, dari kata mempersembahkan kehadapan Tuhan. Lawan kata sungguh-sungguh nomor 1, catat itu, main-main. Mereka meremehkan kepada siapa mereka mempersembahkan korban. Kita nggak boleh asal-asalan di hidup ini, karena kita hidup di hadapan satu audience atau satu penonton saja. Sekalipun sekarang nih, contohnya saat teduh, puluhan ribu. Ya kan? Nah nanti sebelum saat teduh berikutnya itu ratusan ribu. Tapi saya nggak merasa gimana. Bedanya apa? Sama ratusan ribu atau sama 10? Nggak ada bedanya. Kan Tuhan yang melayani. Kan kita melayani Tuhan dan Tuhan yang melayani jiwa-jiwa. Nggak ada bedanya. Sepatutnya kita sungguh-sungguh, apapun level kita, sekecil apapun tanggung jawab kita, atau sebesar apapun peran kita, tidak boleh ada bedanya. Karena kita ini melakukannya untuk Tuhan. Apapun yang engkau dan aku lakukan di hidup ini, lakukanlah untuk Tuhan Yesus. Janganlah main-main. Mereka main-main. Mereka lupa kepada siapa mereka mempersembahkan korban. Jangan lupa ya, Bapak Ibu Saudara, bahwa hidup ini di hadapan satu audiensi saja. Hanya satu penonton kita. Catat itu. Tuhan Yesus. I live before a one man, one person audience. His name is Jesus Christ. Jadi jangan begini, kalau dilihatin orang kita baru bagus. Kalau nggak ada yang melihat kita, lalu kita main-main, kita asal-asalan. Don't do that. Orang yang punya Tuhan nggak gitu garis hidupnya. Belajar dari Nadab dan Abihu. Mereka harusnya mempersembahkan kehadapan Tuhan korban, tapi mereka main-main hari itu dengan memberi api yang asing. 2, lawan kata sungguh-sungguh itu bukan biasa-biasa. Kita semua orang biasa. Yang penting kita berusaha. Biasa itu tidak akan dihukum Allah. Tapi orang yang pura-pura, nah itu nomor 2. Itu yang berhadapan dengan Tuhan yang murka. Jadi lawan kata sungguh-sungguh nomor 2 adalah pura-pura. Sebab orang yang pura-pura itu tidak dikenal oleh Allah. Orang itu asing selamanya bagi Tuhan, seperti api asing yang ditaruh di atas mezbah oleh Nadab dan Abihu, anak Harun ini. Jangan kaget ya, orang yang suka pura-pura di hidup ini, ya omongannya gonta-ganti. Sebentar ngomong A, maksudnya B. He never means what he says. He doesn't say what he means. Dia tidak pernah bermaksud dengan apa yang dia katakan di mulutnya. Dan apa yang dikatakan di mulutnya, dia nggak pernah tulus bermaksud, tidak pernah secara tulus punya maksud itu. Bisa aja baik di depan, jahat di dalam. Kita harus apa adanya, luar dalam sama. Sebab orang yang pura-pura suatu hari akan dapat satu pahala, tanda kutip, dari Tuhan. Tuhan akan semprot dia dengan perkataan ini, aku tidak mengenal kamu, hai hamba yang jahat. Gimana Tuhan bisa mengenal Anda? Gimana Tuhan bisa mengenal kita kalau kita ini jago pura-pura, kalau ini tukang
pura-pura the great pretenders. Kita sendiri tidak kenal diri sendiri kok. Kadang-kadang kita pribadi ini, kadang-kadang kita pribadi itu. Multiple personalities, kepribadiannya ganda dan juga banyak. Tidak tahu yang mana. Susah ditangkap, bahkan hatinya sendiri pun kebingungan. Gua ini siapa? Nggak bisa dijawab oleh dirinya. Jangan pura-pura. Itulah permulaan kegilaan. Kegilaan rohani bahkan. Jadi orang nggak bisa tulus lagi di hadapan Kristus. Orang itu nggak bisa jujur lagi dengan dirinya. Bagaimana orang itu bisa membahagiakan sesamanya? Bagaimana orang itu bisa mengasihi orang lain? Bagaimana orang sekelilingnya bisa kenal dia? Karena dia bukanlah seseorang yang pegang kata-katanya. Jadi orang itu harus luar dalam sama. You must say what you mean always. You must mean whatever you say. Apa yang kita katakan, pastikan hatimu ya begitu. Dan kalau apa yang di dalam hati, pastikan itu tulus yang kita ucapkan. Jangan pura-pura. Api yang asing yang ditaruh oleh Nadab Abihu di atas mezbah. Api itu asing, Tuhan berkata, aku tidak pernah pesen nih bahan. Kok lain materi, tidak seperti instruksi. Dia taruh api asing itu, lalu dia tipu orang-orang yang ikut ibadahnya. Seolah-olah api itu apinya Tuhan. Orang-orang tidak curiga. Karena api ya api lah ya. Bedanya apa? Minyak ya minyak. Kita nggak bisa lihat, pokoknya dia licin begitu. Tapi mungkin kalau dimasukkan di mulut, kita rasakan mungkin beda bahan, kita tahu. Tapi Tuhan itu melihat hati. Jadi dia tahu bahwa api itu asli atau api itu palsu. Dan mereka pasang api itu memukau semuanya. Wah, lihat persembahan korbannya dijawab oleh Tuhan. Dan Tuhan murka, Tuhan tidak suka. Jangan pernah main-main dengan Roh Kudus. Jangan pernah pura-pura di hadapan Tuhan. Ingatlah, engkau dan aku hidup di hadapan Allah Maha Tahu. Belum lagi, hati nurani sendiri nggak bisa ditipu. Hati nurani kita itu bisa mengkonfirmasi atau meneguhkan kita, atau bisa menuduh ketika kita salah. Jangan pura-pura. Yang ketiga, lawan kata sungguh-sungguh adalah coba-coba. Dia memberikan api yang asing, lalu garis bawah yang selanjutnya tadi adalah yang tidak diperintahkannya kepada mereka. Tuhan tidak perintahkan api demikian. Orang ini coba-coba seperti anak kecil yang curious atau penasaran. Saya pernah sekali lihat di restoran ya. Aduh, untungnya saya sudah selesai makan. Itu anak kecil, masih kecil sih. Ya, orang tuanya nggak perhatikan, dia masukkan kecap, masukkan sambal di gelas, lalu masukkan tisu, lalu habis itu tuangkan teh di dalamnya. Dia coba itu jadi apa kalau diaduk. Untungnya saya sudah selesai makan. Kalau nggak gitu pasti saya rasa aduh mual. Ingat, jangan coba-coba. Kalau Tuhan sudah perintahkan, instruksinya spesifik. Jangan mencobai Tuhan dan tawar-menawar. Nadab Abihu mempersembahkan api yang asing. Penekanannya ini, yang tidak diperintahkan oleh Tuhan pada mereka. Mereka ganti-ganti semua bahannya. Lihat nanti jadi apa. Jangan main-main. Jangan pura-pura, tapi juga jangan coba-coba di hidup ini. Apapun yang saya lakukan dalam hidup ini, lakukan dengan iman dan ketaatan. Ingat itu. Iman dan ketaatan. Bukan berarti kalau orang itu taat sama Tuhan, tidak punya ruang kekreatifan. Ada kreativitas dalam melaksanakan tugas. Tapi hal-hal yang sifatnya prinsip jangan ditawar. No negotiation, tidak boleh negosiasi. Kalau Tuhan bicara kasih, jangan benci. Kalau Tuhan bicara kudus, jangan kompromi. Kan gini aja loh, kan nggak apa-apa. Kalau Tuhan berkata, ini yang harus kau lakukan sesuai firman Tuhan, jangan coba-coba. Ya mungkin kalau saya pakai jalan lain, siapa tahu. Hal-hal yang prinsip dan dasar, jangan ditawar. Jangan coba-coba seperti anak kecil itu, campur-campur bahan, lalu tidak berkenan. Sekali lagi, lawan kata sungguh-sungguh bukan biasa-biasa. Apa? 1, main-main. 2, pura-pura. 3, coba-coba. Ingatkan dirimu sendiri, katakan seperti ini. Jangan main-main. Katakan sendiri, jangan pura-pura. Katakan lagi, jangan coba-coba. Kita lanjutkan ayat berikutnya di ayat yang ketiga. Ayat 2, maaf.
Maka keluarlah api dari hadapan Tuhan lalu menghanguskan keduanya sehingga mati di hadapan Tuhan. Berkatalah Musa kepada Harun, inilah yang difirmankan Tuhan. Kepada orang yang karib kepadaku, kunyatakan kekudusanku. Dan di muka seluruh bangsa itu akan kuperlihatkan kemuliaanku. Dan Harun berdiam diri. Papanya barusan lihat dua anaknya disambar api dan mati. Karena keluar api dari hadapan Tuhan, api murkanya menghanguskan mereka berdua. Ini api harafiah. Mereka mati, hangus, terbakar api beneran. Jadi seperti orang nyalakan kompor sembarangan lalu habis itu kesambar api atau kena air panas. Tuhan hukum mereka dan papanya berdiam diri. Dan ini kata-kata Tuhan setelah menghukum anak Harun. Orang yang karib sama aku akan kunyatakan kekudusanku. Lalu baru kemudian kuperlihatkan kemuliaanku. Jadi untuk kita sungguh-sungguh dengan apapun di hidup ini, sungguh-sungguh selalu dimulai dari karib dengan Tuhan dulu. Apapun yang Anda lakukan, pastikan bermula dari kekaripan dengan Tuhan. Jangan lakukan apapun di luar hubungan dengan Allah. Sebab Tuhan menyatakan janji-janjinya, perjanjiannya diberitahukan pada orang-orang yang bergaul akrab dengan Dia. Selalu mulai dengan kekaripan dengan Tuhan yang dimulai dengan rasa hormat dan takut akan Tuhan dan akan firman-Nya. Sebab sungguh-sungguh dalam apapun di hidup ini selalu dimulai dari situ. Dan juga dari kekudusan. Sebab barang siapa yang karib dengan aku, kunyatakan kekudusanku. Tanpa kekudusan, Anda dan saya tidak akan melihat Allah dalam apapun yang kita kerjakan. Kita bisa lihat sukses sementara, pesugihan itu ada. Kita bisa berhasil seperti orang dunia, tetapi susah payah mengikuti kita. Karena nanti yang kita bawa pulang itu hanya harta, bukan berkat Allah, akan menjadi kutukan bagi keturunan kita. Kita nggak mau kan? Kita mau Tuhan yang mendirikan rumah kita supaya nggak sia-sia kita mendirikannya. Kita nggak mau asal ngelembur, duduk pagi-pagi bangunnya, lalu sampai ngelembur-ngelembur malam kerjanya. Sedangkan Tuhan memberikan pada yang dicintainya pada waktu dia tidur, waktu dia berserah. Mulailah segala sesuatu yang kau lakukan di hidup ini dari kekaripan dengan Tuhan Yesus. Lalu dari kekudusan juga, jagalah kekudusan dengan segala kewaspadaan. Jangan sengaja mendukakan hati Allah. Kalau nggak sengaja, cepat doa begini, Tuhan ampuni aku dari dosa-dosa yang tidak kusengaja. Dan luputkan saya dari dosa-dosa yang kusengaja. Selalu doa begitu. Seperti pemazmur berdoa begini, forgive me from sins I'm not conscious of. Dari dosa yang tidak kusadari. Tapi bulatkan hatiku. Give me an undivided heart to fear your name. Kasih aku hati yang tidak bercabang untuk takut akan namamu. Selain karib dengan Yesus, karena karib akan omong kosong doang kalau tidak disertai dengan tindakan. Jadi harus ada lifestyle yang kudus. Kudus itu bukan berarti sempurna, sok suci. Kudus itu berusaha untuk taat pada Allah, apapun resikonya. Berusaha untuk menuruti firman, sesulit apapun keadaan. Itu kudus. Dalam kita menuruti firman, berusaha taat, pasti sekali-kali tupai setinggi-tinggi apapun terbang, dia sekali-kali bisa jatuh. Tapi jatuh bangkit lagi. Yang penting adalah Anda berusaha untuk hidup taat. Daripada diblongkan itu rem. Percuma, saya mau taat juga gagal, mending gagal aja terus. Nah, kayak gitu, sudah namanya hidup dalam dosa, bukan berdosa. Bukan sekedar berdosa saja, atau sekali-kali jatuh. Yang begitu, sudah sengaja berada di bawah. Yang begitu, sudah mendukakan Allah dengan perencanaan yang matang. Jangan lakukan itu. Segala sesuatu yang Anda lakukan harus dimulai dengan karib akan Tuhan dan jaga kekudusan. Baru kemudian kuperlihatkan kemuliaanku. Setelah itu, baru ada penyertaan Allah. Kemudian Musa memanggil Misael dan Elsafan. Ayat 4. Anak-anak Uziel, paman Harun. Ini masih kerabat. Lalu berkatalah Musa kepada mereka, datang kemari, angkatlah saudara-saudaramu ini dari depan tempat kudus, keluar perkemahan. Jadi Tuhan suruh orang-orang ini untuk angkat mayat. Seperti Ananias Safira di Kisah Para Rasul. Mereka datang dan mengangkat mayat keduanya masih berpakaian kemeja. Masih pakaian imam loh. Padahal pakaian imam itu telah dikatakan dengan jelas, do not touch my anointed ones. Jangan jamah orang-orang yang kuurapi. Mereka seperti biji mataku, tapi Tuhan itu gak pandang bulu. Jadi jangan pernah kita itu merasa kita ini pernah dipakai Tuhan. Jangan punya
jangan punya rasa aman yang palsu dengan status dan identitas. Atau gelar dan titel bahkan. Saya tiap hari harus bercermin dengan Kristus. Demikian pula Anda. Saya aja nggak kecuali. Kita semua. Sebab Tuhan kita adalah Allah yang tidak pandang bulu api yang menghanguskan. Keduanya masih berpakaian kemeja imam aja yang nggak boleh dijamah orang. Tuhan turunkan hukuman. Dan dilempar mereka keluar perkemahan seperti yang dikatakan oleh Musa. Ingat ya, saya nggak ngomong gini untuk nakut-nakuti kita. Tapi saya ngomong gini itu untuk membuat kita itu hormat akan Tuhan. Kita tahu bahwa Allah kita itu kudus. Bukan berarti dia menuntut kita itu tanpa cacat celah. Tapi kalau kita mengaku kita ini umatnya dan kenal dia, maka kita harus hidupnya berusaha untuk taat. Nanti waktu kita berhasil taat itu bukan karena usaha kita, itu karena anugerah, karena Tuhan menguatkan kita. Dia memberi kita kekuatan, dia memampukan kita dari dalam, karena firman dan Roh Kudus di dalam diri kita. Tapi jangan sengaja dan berkata, percuma, aku taat. Aku taat ya jatuh terus kok, mending jatuh aja melulu. Nah kayak begitu itu pilihan hidup. No. Sekalipun pernah jatuh, bangkitlah. Nasibmu itu bangkit, bukan jatuh. Jatuh itu sesuatu yang terjadi dalam hidupmu, yang Anda sesali, tapi bangkit tetaplah destinasi. Jangan pernah berkata, yang sudah jatuh aja terus. Berarti tujuan hidupnya adalah jatuh. Berarti menentang Tuhan menjadi cita-cita hidupmu. Jangan begitu. Tuhan punya rencana jauh indah, kenapa harus jatuh? Tuhan punya rencana begitu mulia, kenapa harus sia-sia? Jangan asal-asalan, Tuhan memberimu penuh, jangan main-main, jangan pura-pura, jangan coba-coba. Kenapa coba-coba? Why luck? Kenapa harus keberuntungan? Tuhan punya berkat kok, kenapa harus mencoba-coba? Kalau ada sesuatu yang pasti, janji Tuhan itu teruji. Aku memberimu masa depan penuh pengharapan. Bahkan sekarang pun gak sempurna hidupmu, ku beri rancangan damai sejahtera. Kenapa harus coba-coba? Kalau saya punya kepastian. Makanya itu apapun yang Anda katakan, lakukan, pikirkan, rasakan, harus dari iman. Alkitab berkata dengan jelas, apapun yang kau lakukan tidak dengan iman itu adalah dosa. Makan minum pun dengan iman. Maksudnya jangan ragu, jangan tertuduh. Whatever you do it by faith. Do it in faith. Lakukan dalam iman. Ayat ke-6. Kemudian berkatalah Musa kepada Harun dan kepada Eleazar dan Itamar anak-anak Harun. Ini kasihan loh. Sebenarnya kasihan, tapi juga gimana? Harun ini papanya. Eleazar dan Itamar itu adalah saudara-saudara daripada Nadab dan Abihu. Ini anak-anak Harun yang lain yang masih taat kepada Tuhan. Janganlah kamu berkabung. Ini perintah Tuhan. Wah, ini sulit untuk dilakukan. Harun diberitahu nggak boleh berkabung. Dan jangan kamu berduka cita, supaya jangan kamu mati, dan jangan Tuhan memurkai segenap umat ini. Tetapi saudara-saudaramu, yaitu seluruh bangsa Israel, biar mereka lah yang harus menangis karena api yang dinyalakan oleh Tuhan itu. Jangan kamu berkabung, dan jangan kamu berduka cita karena Nadab dan Abihu. Apakah moral dalam ayat 6 ini? Jangan meniru ya. Jangan meniru perbuatan, tindak tanduk, dan teladan salah orang-orang yang suka main-main dalam hidup ini dengan Tuhan. Jangan tiru mereka yang suka pura-pura, yang membiasakan diri tidak jujur dengan hati. Dan jangan ngikuti jejak seorang yang sudah terima instruksi, coba-coba hal yang lain. Tidak pernah mau taat, tidak pernah mau setia. Selain itu, selain diberitahu jangan kamu berkabung, artinya jangan kamu itu meniru mereka. Nggak perlu Anda iba dengan orang-orang seperti ini. Selain itu diajari supaya kita jangan sampai trauma dengan orang demikian. Satu sisi, jangan meniru. Satu sisi yang lain, janganlah trauma. Hanya karena dulu pernah ada orang yang main-main dengan Tuhan, yang membuat Anda seolah-olah kecewa. Pernah ada orang yang pura-pura, that has broken your heart, yang telah mematahkan hatimu dan semangatmu. Mungkin ada orang-orang yang coba-coba sehingga Anda yang rugi. Mungkin seorang yang tidak mau taat, tidak mau setia, tidak profesional, akhirnya merugikan Anda. Jangan membenci mereka, nanti Anda dan saya jadi seperti mereka. Jangan trauma, jangan kapok untuk percaya kepada manusia, percaya kepada Allah terlebih dahulu tentunya.
lalu belajar untuk percaya sama orang hanya karena dulu pernah ada orang yang mengecewakanmu. Jangan tiru, yes, betul itu. Tapi juga jangan trauma, jangan kapok, jangan jera. Karena Tuhan masih mau bekerja di hal-hal yang pernah mengecewakan Anda. Di situ Tuhan mau bangun sesuatu. Jadi jangan tutup pintu ya. Manusia bisa mengecewakanmu, tapi jangan tekan tombol game over dengan rencana Tuhan di area itu. Tuhan mau melakukan sesuatu yang baru. Ayat 7. Janganlah kamu pergi dari depan pintu kemah pertemuan, supaya jangan kamu mati. Karena minyak urapan Tuhan ada di atasmu. Mereka melakukan sesuai dengan perkataan Musa. Di sini ada kata, karena minyak urapan Tuhan ada di atasmu. Mau tahu akhir kata, apa yang membuat saya terpicu sungguh-sungguh dalam hidup ini? Because I know ada urapan Tuhan di atas saya. Atau mungkin itu karena Pastor Philip diurapi. Enggak, urapan itu milik orang percaya. Kita semua punya the believer's anointing. Kita semua ini loh, bukan hanya pendeta. Kita semua itu punya urapan orang percaya. So whatever you do, apapun yang Anda lakukan itu Anda mampu melakukannya. Anda sanggup untuk mengerjakannya. Dan Anda bisa mengikut Tuhan. Itu semua karena urapan, bukan karena gagah perkasamu. Sadarkah Anda? Hari ini kalau Anda bisa berbuat sesuatu lalu itu jadi berkat buat orang lain. Anda mungkin sekarang mengusahakan sesuatu dan keluarga Anda diberkati karenanya. It's all because of God's anointing over you. Because He has anointed you to do these things. Itu semua karena urapan Tuhan ada atasmu. Makanya Anda harus sungguh-sungguh. Dan karena Tuhan mengurapimu untuk melakukan hal-hal yang Anda lakukan. Karena Tuhan mengurapimu untuk bekerja. Karena Tuhan mengurapimu untuk jadi papa, untuk jadi mama, untuk membesarkan anak. Karena Tuhan mengurapi Anda sebagai anak muda. Untuk bisa menjadi terang dan garam bagi generasinya. Karena Tuhan mengurapi Anda, makanya Anda bisa. Makanya kita sanggup. Makanya kita mampu. Itu semua karena urapanmu. Bukan karena gagah perkasaku. Mau tahu alasan kenapa kita harus sungguh-sungguh, nggak boleh main-main? Nggak boleh asal-asalan maksudnya. Nggak boleh jadi orang yang suka pura-pura. Tapi harus apa adanya. Jangan menjadi orang yang suka coba-coba. Sudahlah, taat saja. Kreativitas ada tempatnya. Terima aja apa adanya dari Tuhan, taati. Setia. Konsisten. Lakukan terus apa yang berkenan di hatinya. Sekalipun tidak nyaman. Mau tahu alasan sesungguhnya? Kenapa kita harus sungguh-sungguh? Karena Tuhan mengurapimu. Dan urapan itu kalau kita setia, dia akan bertambah. Dia akan bergulir, bergulung-gulung 30, 60, 100 kali ganda. Anda akan semakin mahir, semakin bisa, semakin diberkati, semakin peka. Semakin kuat, semakin tajam, dan juga akan menjadi semakin serupa dengan Kristus dalam segala sesuatu. Siapa yang karib dengan aku kuduskan dia. I set him apart, aku pisahkan dia dari dunia. Beda, hidup di dunia tapi bukan dari dunia. Maka akan kuperlihatkan kemuliaanku. Aku akan menyertai hidupnya dengan luar biasa. Nah, yang ini baru luar biasa, bukan kitanya. Penyertaan Tuhan akan luar biasa atas Anda dan saya. Dengan segenap hati, segenap jiwa, ikuti Tuhan Yesus hari ini dengan bersungguh-sungguh. Haleluya. Mari kita semua katakan, terimalah berkat dari Allah Bapa. Allah Bapamu yang baik, Abba Bapa itu. Berkat dari Yesus, an undivided heart, hati yang tidak bercabang, yang sungguh-sungguh, dan berkat dari Roh Kudus yang menyertaimu dalam kebenaran dan dalam urapan. Tuhan mengurapi umatnya untuk mengerjakan perkara-perkara yang baik dan benar, yang mendatangkan berkat bagi sesama dan bagi dirinya. Dalam nama Yesus, amin. God bless.